Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara membuat mail merge yang benar atau membuat mailing yang betul. Karena kadang-kadang kita membuat mailing, kemudian tampilan untuk yang angka ada desimalnya itu akan tampil lebih buruk. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan secara detail mulai dari awal bagaimana membuat mail merge, baik itu secara terpisah menggunakan Excel ataupun menggunakan keduanya antara Microsoft Excel dan Microsoft Word. Untuk lebih jelasnya, silakan simak tutorial berikut ini. Selamat menyaksikan. Aplikasi yang akan kita buat adalah aplikasi database siswa. Jadi kita akan melakukan eksperimen atau bagaimana cara membuat database siswa kemudian menjadi laporan atau kita gunakan mail merge. Baik, kita mulai buka file baru kita, kemudian lihat ada sheet 1, kita klik kanan lalu select all sheet. Tujuannya untuk melihat bagaimana semua format ya yang kita lakukan itu akan berpengaruh pada sheet yang lainnya. Kita memiliki sheet 1, 2, dan 3. Kita setting dulu fontnya menjadi Tahoma, kemudian ukurannya menjadi 12, lalu kita juga mengatur pada merge-nya atau pada ukuran masing-masing, kemudian kita ungroup. Nah, jadi seleksi ini berpengaruh pada semua sheet. Selanjutnya kita ganti nama sheet menjadi data. Ya, data di sini maksudnya adalah database siswa. Setelah itu kita seleksi semua sel dan kolom untuk membuat database. Tapi sebelumnya kita buat dulu database-nya ya. Kita buat di sini nama, jenis kelamin, kelas, dan nilai ya. Tentu saja yang pertama adalah nomor. Nomor ini adalah primary key, jadi Anda bisa memasukkan nomor urut ataupun NISN ya, ataupun database lainnya, atau seperti misalnya nomor induk siswa atau yang lainnya. Nah, di sini contoh saya sudah buatkan database siswa. Kemudian kita setting, kita atur sedemikian rupa supaya rapi ya. Sini sudah rapi. Nah, seperti ini ya. Ini dari awal kita buat. Setelah ini jadi, baru kita akan membuat database melalui data yang sudah kita miliki ini ya. Caranya klik select all, kemudian di name box kita ketik saja data ya. Data ini merupakan database kita yang akan disimpan di formula. Kita enter, klik enter, kemudian nanti data sudah jadi. Untuk membuktikannya kita lihat di name manager. Di sini sudah terlihat bahwa data kita berhasil disimpan. Ketika diseleksi dia akan tampil. Ini bukti bahwa kita sudah berhasil membuat database. Oke, selanjutnya kita akan membuat surat atau mail di Excel. Jadi kita buka di sheet 2, kita copy, kemudian kita klik kanan pilihnya paste spesial. Paste spesial, nanti di sini ada value, kemudian kita pilih transpose. Tujuannya untuk merubah format ya, yang tadinya vertikal, horizontal, atau sebaliknya ya. Setelah itu kita masukkan masukkan angka di sini sebagai kotak pemanggil ya. Kemudian kita atur sedemikian rupa supaya tampilannya lebih menarik. Nah, di sini saya sudah siapkan formula. Nah, ini C2 di sini maksudnya adalah alamat sel. Kemudian untuk yang tanda kutip berarti kosong. Jadi jika C2 kosong maka kosongkan, tapi jika C2 itu terisi data maka panggillah database dengan nama data
pada kolom 2. Ya, maksud dari formula ini. Kolom 2 itu di mana? Yang di sini. Nama itu adalah kolom 2 karena kolom 1 adalah nomor. Ya. Jadi seperti ini. Contohnya nih, kalau yang merah itu alamat sel, ya. Kemudian kalau yang hijau ini adalah database yang kita buat. Sedangkan yang warna ungu 2 itu adalah kolom yang kita panggil, ya. Kita copy formulanya atau kita ketikkan pada nama, maka akan tampil seperti ini. Nah, ketika kita tarik, maka di sini akan tampil error, ya. Kenapa? Karena Anda baru menginput formula referensi dinamis atau referensi yang mengarah pada sel yang sejajar, sementara ini tidak sejajar. Kita buktikan dia ngambil dari atasnya, jadi dia sejajar dengan kolom, ya. Bisa sejajar dengan kolom atau sejajar dengan sel. Nah, caranya bagaimana? Kita buat menjadi absolut, ya. Caranya dengan menambahkan tanda dolar di depan dan di belakang huruf, ya. Atau tekan saja F4 pada keyboard Anda, maka dia akan mengunci alamat sel. Fokus pada C2. Nah, tapi kenapa isinya menjadi sama? Nah, ini terletak pada kolom yang kita buat. Karena ini hasil copy paste, kolomnya kolom 2. Jadi kita ganti, kolom 2 adalah nama, kolom 1 adalah nomor, ya. Nah, di sini jenis kelamin itu adanya di kolom 3, ya. Jadi kita ganti menjadi kolom 3, data kolom 3, dan selanjutnya data kolom 4, data kolom 5, ya. Sini kolom 4 yaitu kelas, kemudian kolom 5 adalah nilai. Jadi kita ubah semuanya supaya yang dipanggil itu benar, yaitu kolom masing-masing. Ya, sampai di sini sudah jelas, ya. Oke, kalau sudah selesai, ya, di sini baru kita atur supaya nomor ini tidak tercetak pada surat kalau kita membuat format surat, ya. Nah, ini ketika kita cut, dia tidak akan mempengaruhi database, ya. Oke, kita atur seperti ini. Nah, jadi dia tidak mempengaruhi database. Oke. Nah, ini kita atur supaya lebih rapi. Kita beri pembatas di sini. Contoh saja, ya, untuk datanya, isinya, suratnya itu tergantung keperluan masing-masing. Di sini saya hanya menjelaskan bagaimana cara memanggil database, ya. Database seperti itu. Ya, saya ulangi lagi supaya lebih jelas, ya, seperti ini. Oke. Nah, ini untuk jenis kelamin supaya lebih mudah, supaya tidak L dan P, kita beri formula, ya. Ya, di sini jika I1, ya, kita kasih tanda absolut atau dolar, ya. Contoh seperti ini, ya. Jadi jika I1 sama dengan L, maka tulislah laki-laki. Jika selainnya, maka tulis perempuan. Itu maksud dari formula tadi, ya. Maka di sini dia akan otomatis menjadi laki-laki dan perempuan. Jika jenis kelaminnya P, dia akan menjadi perempuan. Nah, di sini, ya. Oke, untuk berikutnya kita lihat di sini kita akan memanggil masing-masing data dengan spin button, ya, supaya kita tidak bingung, ya, tidak mengetik manual. Kita pilih spin button, ya. Kita klik and drag, klik lalu tarik dan lepas. Nah, di sini spin button kita akan format dulu, ya. Klik kanan format, lalu di bagian nilai terkecil kita buat 1, ya.
sementara yang di bawahnya maksimum adalah jumlah siswanya yang kita perlukan ada berapa. Di sini contohnya adalah 30.000 secara default. Lalu kita klik selnya ya, sel linknya, lalu arahkan pada angka referensi ya, ini adalah primary key. Kalau dia Nielsen ya Nielsen, kalau dia nomor urut ya nomor urut ya, sesuai database yang ada. Oke, kita coba ya, berhasil. Ini maksud dari pembuatan database. Oke, selanjutnya kita simpan terlebih dahulu data Excel ini ya, karena kita sudah membuat atau sudah mengetahui bagaimana cara membuat mailing di dalam Excel itu sendiri ya, cara membuat surat di dalam Excel itu sendiri. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana menggabungkan atau mailing dari Excel, database Excel ke Word ya. Kita buat folder dulu ya. Jadi nanti untuk nilai atau untuk file baik Excel dan Word ini sebaiknya dimasukkan ke dalam satu folder ya. Di sini foldernya namanya database siswa. Kita kasih file Excel ini dengan nama data nilai kelas 10, lalu kita simpan. Oke, kita tutup ya. Nanti di Word kita buka file baru, kemudian kita rancang sedemikian rupa. Misalnya di sini data nilai siswa kelas 10 ya, diambil dari sini, dari judul tadi. Kemudian kita rancang Word-nya seperti yang dibutuhkan ya. Contoh seperti ini. Mau sama mau beda nanti narasinya atau isi dari suratnya terserah kebutuhan masing-masing ya. Di sini hanya contoh saja bagaimana cara membuat mailing atau surat ya. Lalu kita lengkapi dan kita klik ya. Di sini nanti ada mailing ya. Tapi kita simpan terlebih dahulu. Nah, posisinya saat kita membuat mailing, Excel harus ditutup ya, jangan dua-duanya terbuka supaya tidak terjadi error. Oke, kita simpan, kemudian baru kalau Excelnya sudah ditutup kita bisa melanjutkan ke mailing Word ya. Jadi harus dalam satu folder. Oke, lanjut kita ke langkah berikutnya, itu membuat mailing atau mengkoneksi Word kepada Excel. Kita klik step by step. Lalu nanti di sudut kanan bawah ada next, kita tekan next. Nah, setelah itu kita akan diarahkan kepada browsing, mencari file. Maksudnya adalah file Excel. Setelah itu kita arahkan ke file Excel kita supaya lebih mudah ya. Kita masuk ke dalam satu folder ya, dua file itu. Nah, lalu kita panggil dan kita koneksikan sesuai namanya. Ini ada di atas adalah nama database, sedangkan di bawah adalah nama sheet. Terserah, tapi di sini saya kasih contoh untuk nama sheet yaitu sheet data. Ya. Lalu kita klik, maka akan terhubung. Kita klik OK. Ya, selanjutnya klik next, write your letter ya. Di sini terlihat ada more item. Silahkan Anda menambahkan satu persatu sesuai dengan yang ada pada Word. Kalau untuk nama berarti kita klik nama, lalu insert ya. Kemudian yang kedua, arahkan lagi, lakukan yang sama dan klik insert. Jadi sesuai dengan datanya masing-masing ya. Terus kita isi semuanya seperti ini sampai selesai sesuai dengan jumlah data. Ini contoh ada 4 data, lalu kita cek ya seperti ini. Lalu kita cek lagi apakah dia terkoneksi. Nah, ini terkoneksi, tapi kita bisa lihat error di sini ya. Di sini ada jumlah desimalnya banyak. Kenapa bisa begitu? Karena kita tidak memberikan nilai dummy pada Excel kita, sehingga komanya akan menjadi banyak. Tidak semua data, tapi ini
cukup lumayan banyak tergantung datanya. Jadi ini akan membuat tampilannya kurang menarik ya. Kita simpan dulu, lalu kita tutup. Kita buka lagi database Excel kita. Nah, di sini kita insert ya, di antara nomor dan angka kita klik insert. Karena kita akan membuat dummy ya, data dummy. Maksudnya supaya terdeteksi titik komanya sesuai dengan yang kita harapkan, sesuai angka yang ada ya. Jadi desimalnya tidak error. Di sini kita ketik saja, tetapi diawali dengan tanda kutip ya. Diawali dengan tanda kutip, misalnya saya ketik 80, berapa gitu ya. Nah, di sini 80,5 ya, tapi di depannya ada tanda kutip. Nah, silakan di copy saja untuk yang ini kita copy ke semua sel ya. Tujuannya untuk menjadikan ini dummy, lalu kita simpan. Kita tutup lagi, kita buka Word-nya. Apakah ini berhasil? Ya. Yes, terkoneksi. Nah, terlihat di sini tidak ada lagi desimal yang banyak. Ya. Jadi itulah cara untuk menghindari data yang tidak sesuai untuk angka. Jadi kita memberikan nilai dummy di sini. Oke, masing-masing sudah sesuai. Selanjutnya kalau kita lihat, maka data nomor ada, kemudian data dummy juga ada, angka semua. Ini kan tidak akan kita cetak ya. Nah, kita lihat berarti kita akan mencetak dari nomor berapa supaya dummy itu tidak tercetak. Maka kita mulainya dari nomor sesudahnya. Contoh misalnya di sini kita mau cetak ya, kita ketik saja angkanya, jangan angka 1 tapi langsung angka 2. Kemudian kalau datanya ada 15 berarti dia 16, lalu klik OK. Maka nanti pada saat pencetakan si dummy tidak akan ikut tercetak. Nah, ini contoh saja, saya tidak akan mencetak. Ini format printernya masih PDF. Nah, kita coba yang lainnya saja. Misalnya kita akan membuat surat ya, akan mail letter, kita akan buat surat. Sama, kita inputnya 2 sampai 16, lalu kita klik OK, maka terdapat data yang sesuai ya, tidak terbawa yang dummy, lalu kita simpan. Oke, mungkin itu saja ya, semoga bermanfaat ya. Kita simpan di sini misalnya nama, terserah rekan-rekan ingin menyimpannya sebagai apa, nanti bisa diimprovisasi tergantung kebutuhan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video kami, semoga apa yang disampaikan bisa menambah wawasan kita bersama. Jangan lupa subscribe, like dan share jika video ini bermanfaat. Terima kasih.